Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi agregasi menggunakan data mahasiswa yang telah kita buat kemarin. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Sofik Afri Zulfa. Saya dari Sistem Informasi Kelas B Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas dan melakukan praktek apa sih fungsi agregasi itu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang 10 fungsi agregasi. Yang pertama ada average, kemudian minimal, maksimal, sum, count, group by, order by, ASC, DSC, dan juga between. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, di sini fungsi agregasi select dan fungsi agregasi dalam square. Yang pertama ya, kita bahas tentang select dulu. Mengulang tentang pelajaran kita yang kemarin. Jadi select adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel database sesuai kebutuhan yang ingin kita tampilkan ya. Jadi SQL itu kita gunakan untuk ketika kita ingin mengambil atau melihat ya, atau menampilkan data dari tabel database kita. Kemudian select ini gerbang utama untuk membaca data dari database kita. Artinya semua data yang ingin kita tampilkan itu kita tampilkan atau kita panggil melalui select ini. Kemudian select bisa digunakan untuk menampilkan semua data. Ini perintahnya nanti select kemudian bintang from gitu ya. Kemudian untuk menampilkan kolom tertentu ini nanti dia menggunakan select kemudian mengambil data dengan kondisi tertentu. Next, fungsi select. Fungsi utama select dalam database yaitu mengambil data dari tabel, kemudian memfilter data menggunakan where. Ini maksudnya itu kita ingin menampilkan data apa yang ingin kita tampilkan, field apa yang kita tampilkan itu bisa menggunakan fungsi select, kemudian menggunakan where juga. Kemudian menggabungkan dengan fungsi agregasi. Kemudian menampilkan data sesuai kebutuhan user. Jadi pada intinya select itu digunakan untuk menampilkan data yang kita inginkan dari suatu database kita ya. Kemudian pengertian fungsi agregasi. Agregasi adalah fungsi dalam SQL yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data menjadi satu nilai ringkasan. Jadi fungsi agregasi itu bekerja pada sekumpulan data ya, sekumpulan baris, kemudian hasilnya itu berupa sebuah ringkasan. Kemudian ini contoh konsep banyak nilai ya, kita mempunyai banyak nilai, kemudian dengan menggunakan fungsi agregasi nilai yang banyak tadi akan menjadi sebuah rata-rata. Kemudian bisa juga menggunakan dengan fungsi agregasi dari banyaknya data yang kita punya itu kita bisa total semua data tersebut, baik total itu nilainya atau kita lihat jumlahnya itu ada berapa, seperti itu. Kemudian fungsi-fungsi dari fungsi agregasi diantaranya yaitu menghitung rata-rata data secara otomatis. Ini nanti menggunakan average. Kemudian menentukan nilai terbesar dan juga terkecil menggunakan maksimal dan minimal. Kemudian menjumlahkan seluruh data numberic menggunakan sum. Kemudian menghitung jumlah data menggunakan count. Kemudian membantu analisis data strategis dalam database. Jadi pada dasarnya agregasi ini alat analisis data dalam suatu database. Kemudian kita ke sini. Hubungan select dan juga agregasi. Select tadi kan digunakan untuk memanggil data dari sebuah database. Kemudian kalau fungsi agregasi kan dari sekumpulan data, kemudian kita ingin
mengambil rata-ratanya atau kita ingin mengambil beberapa rangkuman dari data kita tersebut ya. Kemudian hubungannya itu select digunakan untuk memanggil fungsi agregasi. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi agregasi, kita harus masuk ke select terlebih dahulu. Kemudian fungsi agregasi bekerja pada data yang diambil oleh select. Kemudian kombinasinya ada group by, where, order by tadi yang sudah saya sebutkan di pembahasan kita yang pertama tadi. Langsung ya, jenis fungsi agregasi. Yang pertama ada average. Fungsi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom angka. Untuk sintaknya seperti ini. Select AFG, kemudian dalam kurung nama kolom, from nama tabel. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kita praktekkan, yang pertama kita buka exam PP kita. Untuk Apache kita start, untuk MySQL kita start. Kalau sudah berjalan, belum, tolong. Kalau sudah berjalan ya, pada MySQL kita klik admin, otomatis kita akan masuk ke PHP MyAdmin pada browser kita ya. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan select ya. Ini kita hapus dulu. Cara menggunakan select itu seperti ini. Pertama kita use dulu ya, database apa yang ingin kita tampilkan. Use pertama DB Academic kita. Kemudian select bintang. Maksud dari bintang ini semuanya ya, walaupun itu null atau not null, pada field kita itu akan tertampil semua data yang ada di dalamnya. Select from, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Seperti ini, kita kirim. Pada query ini ya, nanti akan tertampil data apa aja yang telah kita isi pada tabel mahasiswa kita tersebut. Di sini kita mempunyai 570 data. Di sini tertampil semua ya, dari yang pertama sampai terakhir. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga membuat database namanya SI IDBT. Sama use SI underscore IDBT. Kita panggil nama database kita. Select, pilih semua dari tabel mahasiswa sama. Kemudian kita run. Di dalam database yang saya buat ini, di sini ada 23 ya. Enggak terambil. Itu salah, maaf. Use SIDBT select. Saya ulang ya. Oke, use ini. Nama, alamat, jurusan, nilai, tapi kok nggak tertampil, ini bagaimana ini?
Ya pokoknya seperti itu ya. Tampil. Nah teman-teman, buku akademik tertampil kok. Ada. Nah, pokoknya ini di sini saya membuat dua database ya. Yang pertama kita akan menggunakan DB akademik, yang kedua ada SITBT. Di sini yang SITBT itu inputannya itu ada ini, ID, nama, alamat, jurusan, dan juga nilai. Kemudian yang mahasiswa, ini ada NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan juga umur. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu AVG atau average. Fungsi untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom angka. Jadi pada fungsi average ini kita hanya bisa masuk ke dalam integer ya. Selain integer itu tidak bisa. Kemudian untuk sintaknya ini select AVG, kemudian dalam kurung nama kolom from nama tabel. Kita coba select AVG dalam kurung nama kolom. Nama kolomnya apa? Mahasiswa. Kemudian from nama tabel. Nama tabelnya apa? Nama kolomnya umur. From nama tabelnya mahasiswa. Jadi pada database DB akademik saya memilih rata-rata umur dari tabel mahasiswa pada ini ya, database DB akademik. Kita kirim. Di sini tertampil average rata-rata umur pada database DB akademik pada kolom mahasiswa itu rata-ratanya 234825 seperti itu. Bisa kita coba lagi pada database SITBT. Select, saya ingin memilih rata-rata nilai dari tabel mahasiswa pada pada database SITBT. Nah, seperti ini. Rata-rata nilai pada database SITBT itu 847273. Seperti itu. Itu untuk fungsi average. Gunanya untuk menghitung rata-rata dari suatu nilai numberic. Kemudian kita ke fungsi yang kedua yaitu minimal. Langsung yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ada minimal ya, fungsinya untuk mengambil nilai terkecil dari suatu kolom. Kemudian yang kedua ada maksimal, max. Untuk mengambil nilai terbesar dari suatu kolom. Untuk sintaknya select min, nama kolom from nama tabel. Kemudian untuk max, select max, nama kolom from nama tabel. Jadi kalau min ini kita mengambil nilai terkecil dari suatu kolom. Kalau max kita mengambil nilai terbesarnya, kembalikan jari minnya. Ya, tadi sintaknya salah. Select min nama kolom, nama tabel. Jadi pada database SITBT saya memilih angka minimal, nilai minimal dari tabel mahasiswa. Kita coba kirim ya. Jadi pada database ITBT ini pada kolom field nilai dari tabel mahasiswa rata-rata nilainya itu nilai terkecilnya itu 75. Seperti itu. Kemudian kita cek yang satunya ya.
DB Academic, pada database kita DB Academic. Kita cari umur paling muda berarti ya. Umur paling muda itu 19 tahun pada database kita DB Academic. Kemudian kita coba max. Umur paling tua pada database DB Academic kita memilih maksimal umur paling besar dari tabel mahasiswa. Kemudian kita coba umur maksimal atau umur paling tinggi pada DB Academic itu 26 tahun. Kemudian kita coba di database kita satunya. Nilai tertinggi dari database kita ITBT Tuban. Nilai tertingginya itu 100. Kita cek ya di sini. Nah, di sini kan nilai tertinggi 100. Kemudian yang terendah kita cek tadi kan 75. Seperti itu. Jadi fungsi dari min itu untuk memanggil nilai terkecil, kalau max itu untuk memanggil nilai terbesar kebalikannya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada sum. Kita yang sudah mempelajari Excel mesti tidak asing dengan kata sum. Fungsinya sum ini untuk menghitung total penjumlahan nilai dari suatu kolom. Kemudian untuk sintaknya seperti ini. Select sum nama kolom from nama tabel. Jadi fungsinya sum ini kita ingin berapa sih jumlah kolom yang ingin kita nilai kolom yang ingin kita jumlahkan. Pokoknya intinya sum ini menghitung total penjumlahan dari suatu kolom. Kita coba ya, select sum nilai from mahasiswa. Jadi pada database SITBT saya memilih nilai jumlah seluruh nilai dari tabel mahasiswa. Kita kirim. Tertampil sum seluruh nilai total nilai dari tabel mahasiswa dari field nilai itu 1864. Seperti itu gunanya sum. Kemudian langsung selanjutnya ada count. Fungsi count ini jelas untuk menghitung jumlah data atau baris pada dalam tabel. Jadi kita mempunyai data berapa dalam tabel kita, dalam field kita itu ada inputan berapa data. Itu cara mengetahuinya itu dengan count. Kemudian untuk sintaknya select count kemudian bintang. Maksudnya bintang ini semua data yang ada di dalam tabel kita tersebut akan tertampil. Tidak peduli itu not null atau null, itu akan tertampil semua. Sintaknya menggunakan bintang. Kita langsung praktekkan, kita coba. Select count bintang from mahasiswa. Jadi saya ingin melihat pada database kita SITBT pada tabel mahasiswa ini ada berapa sih data kita. Kita run. Nah, di dalam data mahasiswa, di dalam tabel mahasiswa ini kita mempunyai 22 data. Kita coba di database kita yang satunya, DB Academic. Select, saya memilih saya mempunyai berapa data pada tabel mahasiswa. Saya run. Di dalam database DB Academic pada tabel mahasiswa ini saya mempunyai inputan 570 data seperti itu. Kita coba yang satunya ya, yang tabel kita prodi. Kita kirim.
Di dalam prodi ada 4 ya. Ini kita cek benar atau salah. Betul, di sini ada 4 inputan data atau data di dalam tabel prodi ini kita mempunyai 4 data. Oke, seperti itu ya. Fungsi count. Jadi untuk mengetahui kita mempunyai berapa data pada sebuah tabel seperti itu. Kemudian ada group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Jadi group by ini untuk mengelompokkan data ya, berdasarkan apa yang ingin kita kelompokkan. Kemudian untuk sintaknya seperti itu, select kolom, kemudian count from nama tabel, kemudian group by kolom. Oke, kita coba ya. Select kolomnya tadi apa? Di bagian ini umur, count, jadi ya untuk membacanya seperti ini, sintaknya seperti ini ya. Use DP Academic, select umur, count bintang from prodi, group by umur. Jadi pada database akademik kita, saya memilih field umur. Kemudian saya ingin menampilkan berdasarkan saya ingin menampilkan secara kelompok berdasarkan umur, berdasarkan umur pada tabel prodi. Kita coba run. Inkenon kolom umur. Kok tidak diketahui? Oh, maaf salah. Mahasiswa. Soalnya kenapa ini error? Jadi errornya itu di sini. Jadi kan ini kan prodi ya. Di data di kolom prodi kita itu, di tabel prodi kita itu kita tidak mempunyai field atau kolom umur. Jadi tidak bisa terbaca karena kolom umur atau field umur kita itu ada di tabel mahasiswa. Kita coba run ya. Tertampil di sini. Di sini itu jelas ya. Jadi itu fungsi dari group by itu untuk mengelompokkan berdasarkan apa yang ingin kita kelompokkan. Di sini kan perintah saya kan saya ingin mengelompokkan berdasarkan umur. Nah, jadi di sini itu dikelompokkan dia. Anak yang berumur 19 tahun, count keseluruhannya, seluruh anaknya itu ada 1. Kemudian anak yang berusia 20 tahun itu ada 1, 21 ada 2. Kemudian yang terbanyak itu ada 22, 23, 24. 22 tahun itu count keseluruhan data anaknya itu ada 141 anak. 23 sampai seterusnya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mencoba di database kita yang satunya, SI ITBT, select nilai, saya ingin memilih saya ingin menampilkan, tetapi saya kelompokkan berdasarkan nilai seperti itu pada tabel mahasiswa di database kita SITBT. Dan kita run. Di sini terkumpul ya. Anak-anak dengan nilai 75 itu ada 1 anak, kemudian 77 ada 1, 781, 80 ada 4, 84 ada 2, 85 ada 5, dan seterusnya seperti itu. Jadi gunanya dari group by itu kita ingin mengelompokkan berdasarkan apa seperti itu. Berdasarkan field apa.
Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil query. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita ingin mengurutkan berdasarkan apa? Kalau group by itu apa yang ingin kita kelompokkan itu berdasarkan apa kan? Kalau order by itu kita ingin mengurutkan berdasarkan apanya. Kemudian untuk sintaknya seperti ini. Select column from nama table order by column. Sama ya seperti apa yang group by. Oh, beda-beda. Select kemudian nama kolom kita from nama table order by column. Kita coba. Select nama kolom kita nilai order by nilai. Jadi use SITBT. Pada database kita SITBT, saya memilih field nilai pada tabel mahasiswa untuk saya urutkan berdasarkan nilainya seperti itu. Saya kirim. Jadi di sini diurutkan ya. Diurutkannya itu nilainya diurutkan dari terkecil ke terbesar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya ada ascending ASC. Ini di pengurutannya itu dari yang terkecil ke terbesar, baik itu nama ataupun berdasarkan numbrik atau non numbrik. A sampai Z, kemudian 1 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada descending DSC. Kalau DSC ini keberatan, kalau descending itu ini kebalikan dari ascending. Ya mengurutkannya dari besar ke terkecil. Untuk sintaknya lanjutan dari order by, tapi di belakangnya itu diberi ASC kalau ingin menggunakan function ascending. Kemudian kalau yang descending di belakangnya itu kita beri DSC. Kita coba ya. Kita praktekkan. Kita ke SQL, kemudian kita ketik use database apa yang akan kita coba, kemudian select nilai from mahasiswa order by nilai, kemudian ASC. Ascending ini kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Dia urut ya. Nilainya itu dari yang 75, 77, 78 sampai ke 100. Urut dari yang terkecil ke terbesar. Kita coba kalau nama. Select memilih field nama pada tabel mahasiswa order by kita urutkan berdasarkan nama ASC. Berarti namanya ini dari A sampai Z. Di sini namanya urut ya, nama database kita ada Amin, Andi, Angga, Abib, Azin, Budi, Edo, F, G, L, N, R, S, W sampai Z. Seperti itu. Kemudian kita coba yang descending ya, descending DSC. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kan urutannya ada Zulfan, Zaki, Yaswad, itu taruh Sawut, Sahal dari Z ke A seperti itu. Jadi itu kegunaan dari order by, kemudian ascending dan juga descending. Kalau order by tadi kita ingin mengurutkan data kita itu berdasarkan apa, kemudian yang ascending itu pengurutannya itu dari yang terkecil ke terbesar, kemudian yang descending itu dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian fungsi agregasi yang terakhir kita ada between. Nah, between ini kita mengambil data dalam rentang nilai tertentu. Maksudnya itu apa? Nilai atau kita ini ingin mengambil data, tetapi itu yang akan kita ambil itu antara ya. Seperti ini, contoh mencari mahasiswa dengan rentang nilai 80 sampai 100. Maksudnya apa? Yang akan tertampil di sini itu berarti rentang nilai antara 80 sampai 100 saja.
Untuk sintaksnya seperti ini, select kolom from nama table, kemudian where kolom between nilai 1 dan juga nilai 2. Kita coba langsung saja. Select nama kolom ya, seumpama nama kolomnya nilai saja. Where kolom nilai between nilai 1 dan juga nilai 2. Saya ingin melihat nilai antara 85 and 100. Jadi ya, pada database SITBT saya memilih field nilai, di mana field nilai tersebut between rentang, kita akan menampilkan rentang nilai dari nilai 85 dan juga nilai 100. Kita coba run. Waduh. Kolom nilai. Maaf ya, salah. Ini mahasiswa. Jadi saya memilih tabel mahasiswa ya, di mana field nilai between kita akan menampilkan rentang nilai 85 sampai 100. Kita coba run dulu sama. Clean field list. Unknown, tidak mengetahui kolom mahasiswa. Oh, salah. Sintaknya from. Kolom mahasiswa. Oh, sintak saya salah ya. Jadi sintak yang benar seperti ini. Jadi pada database SITBT select, saya memilih field nilai pada kolom mahasiswa, pada tabel mahasiswa, di mana nilai yang akan kita tampilkan itu rentang nilai dari 85 dan juga 100. Jadi di antara 85 dan juga 100. Kita run. Ini di sini tertampil ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ada 13 data yang nilainya itu antara 85 sampai 100. Ada 85, 88, 85, 87, 90, kemudian ada 100. Seperti itu ya. Kemudian umpamanya kita ingin melihat yang umur tadi ya. Dua-dua. DB akademik select umur from mahasiswa where, di mana umur yang akan tertampil itu rentang antara 19 sampai 22. Kita run. Nah, di sini ada 145 data yang mana yang nilainya itu nilai umurnya itu antara 21 sampai juga 19 sampai 22. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi contoh gabungan dan juga kesimpulan. Contoh gabungannya sama saja ya, sudah kita contohkan. Kemudian pada kesimpulannya, select itu digunakan untuk tadi menampilkan data yang ingin kita tampilkan dari database kita. Kemudian kalau agregasi itu bisa kita maknai sebagai rangkuman atau alat analis data dalam suatu database. Seperti itu. Sekian pembahasan fungsi agregasi ini dari saya.
Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.